Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Oke adik-adik, kalau misalnya semuanya udah semangat, kita mau mulai ibadah sekolah minggu, kita mau doa dulu ya adik-adik. Boleh siapkan hatinya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ya, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama muji nama Tuhan. Adik-adik ikutin gerakan kakak ya. Boleh tepuk tangannya semuanya. Semuanya harus gerak ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang semuanya boleh duduk lagi. Sekarang kita mau nyembah Tuhan dulu adik-adik sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kakak mau adik-adik siapkan hatinya, siapkan semuanya adik-adik. Boleh lipat tangannya. Kita mau sama-sama nyanyi buat Tuhan yuk adik-adik. Tuhan sudah cukupkan kita sampai hari ini. Tuhan sudah sertai kita sampai hari ini adik-adik. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan. Betapa ku mencintai
terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita adik-adik untuk Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, tolong sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Tuhan berkati kami juga supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Eren kali ini ya. Kali ini Mr. Goofy-nya nggak ada nih adik-adik. Jadi kita balik lagi dengan Kak Eren. Nah, hari ini kakak mau ceritain firman Tuhan yang unik nih adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau semuanya lipet tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya katakan amin. Oke adik-adik, jadi ada yang bisa tebak gak ya? Kak Eren mau ceritain tentang apa ya? Ayo adik-adik semuanya duduk yang manis. Tangannya dilipat, kakinya dilipat, matanya melotot. Liatin layarnya, liatin gadgetnya adik-adik ya.
Kita hitung 1, 2, 3 dan kita mulai. 1, 2, 3. Oke adik-adik. Nah adik-adik kan bisa lihat nih di layar. Menurut adik-adik Kak Aaron bakal cerita apa ya hari ini ya? Oke. Kakak kasih tunjuk nih. Kakak mau ceritain tentang No Silver, No Gold. Nah, adik-adik bisa tebak gak nih? Kalau dari ayatnya sih ya, kan ada tuh di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik bisa tebak gak nih? Menurut adik-adik ceritain tentang apa ya si Kak Aaron ya? Kalau gitu kita mulai aja ya adik-adik. Nah, suatu hari ada seorang bapak nih adik-adik. Bapak kedua ini muridnya Tuhan Yesus nih. Namanya Petrus dan Yohanes. Nah, suatu hari pas jam doa di waktu 3 sore. Nah, Bapak Petrus ini yang adik-adik bisa lihat nih ya, baju oranye sama baju biru. Dia itu pergi ke bait Tuhan yang lewat yang namanya Gerbang Indah adik-adik. Namanya Gerbang Indah dan mereka jalan tuh. Tik-tak. Nah habis itu kalau adik-adik lihat nih di layar. Ada siapa tuh adik-adik yang duduk tuh? Dia bawa mangkok adik-adik. Nah menurut adik-adik siapa ya itu ya? Tuh, wah dia itu ternyata siapa tuh adik-adik? Oh dia itu pengemis adik-adik. Nah pengemis ini ternyata dia tiap hari selalu minta uang di Gerbang Indah ini. Dan dia itu ada sakit loh adik-adik. Dia itu gak bisa jalan dari lahir. Dan Bapak Petrus dan Yohanes ini yang baju oranye dan baju biru ini melihat dia adik-adik. Nah lihat nih kita pencet ya. Kita coba nih pencet kambingnya nih. Aduh kambingnya gak mau jalan tuh adik-adiknya ternyata ya. Oke. Kalau gitu karena udah gak ada yang bisa dipencet-pencet lagi, sepertinya kita next. Nah saat Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ini mau mulai masuk ke Gerbang Indah itu, lihat ya ada gerbangnya itu ya. Nah Bapak pengemis ini yang gak bisa jalan ini bilang ke Bapak Petrus sama Bapak Yohanes, "Pak, boleh minta uang gak Pak? Lapar nih." Nah Bapak kedua ini lihat ke Bapak Yohanes dan Bapak Petrus ini, lihat ke Bapak yang minta uang ini. Tapi dia bilang adik-adik, "Waduh gak ada duit nih bro." Lihat nih ya, kakak pencet nih. Dia minta duit tuh. Tuh aduh duitnya gak ada ternyata adik-adik. Waduh bapaknya lagi minta tapi bapaknya bilang gak ada duit nih. Nah kita pencet coba ya, kita pencet yang lain nih. Kita pencet kambingnya lagi nih adik-adik. Waduh kambing yang tetap gak mau ditarik adik-adik. Waduh ada apa tuh adik-adik di kanan atas? Ada diamond tuh, kita ambil kali ya, kita pencet kali ya. Weh kita find a Bible gem. Oke. Nah kita next ya adik-adik ya. Nah setelah itu bapak kedua ini bilang ke Bapak Petrus ini bilang ke pengemis itu, "Lihat kita, lihat kami." Dan kirain bapak ini wah mau dikasih uang nih. Ternyata Bapak Petrus malah bilang ke bapak pengemis ini, "Di dalamku aku tidak punya uang, aku tidak punya emas dan perak," kata Bapak Petrus. "Tetapi ada sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih baik yang bisa kuberi padamu." Weh, coba adik-adik, menurut adik-adik apa ya yang dikasih Bapak Petrus ya? Kita pencet nih. Tuh, gak ada uang. Waduh, gak ada uang. Wah, kita pencet nih adik-adik kambingnya nih. Wah, kambingnya juga sedih tuh karena Bapak Petrus gak punya uang tuh. Oke, kita pencet next ya adik-adik ya. Nah, tiba-tiba Bapak Petrus bilang seperti ini, "Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Waduh, orang ini kirain mau dikasih duit, malah disuruh jalan adik-adik. Dan pas Bapak Petrus langsung ngomong, Bapak Petrus pegang tangannya, set. Dan
bantuin Bapak ini berdiri. Lihat nih adik-adik, kalau kita pencet nih, tuh diangkat Bapaknya. Wow, Bapak ini yang tadinya nggak bisa jalan adik-adik, langsung bisa berdiri tuh, lihat tuh. Wow, tuh semua orang pada kaget tuh, pada shock. Wow, wih, bukan cuma bisa berdiri dan berjalan, tapi Bapak ini bisa loncat-loncat loh adik-adik. Wih, keren ya tuh. Wih, loncat semua tuh. Wih. Nah, di kepala Bapak Petrus ada apa tuh ya? Bentuk awan. Kita pencet kali ya. Wah, ternyata ada kuis mendadak nih adik-adik. Nah, adik-adik harus pilih nih. Kakak bacain dulu ya bahasa Inggrisnya. Did Peter and John have something better than money to give to the man? Bahasa Indonesia, apakah Bapak Petrus dan Bapak Yohanes memiliki satu hal yang lebih baik dan lebih besar daripada uang buat Bapak itu? Jawabannya yes atau no nih. Adik-adik boleh nih mikir, kakak kasih waktu 3 detik deh. Menurut adik-adik, yes atau no nih? 1, 2, 3. Oh, ternyata jawabannya yes. Dan lihat tuh, korek ya kita ya. Wih, mantap. Wih, kita pencet next ya sekarang adik-adik ya. Dan setelah itu, Bapak yang nggak bisa jalan tadi yang bisa berdiri, dia pergi sama Bapak Petrus dan Bapak Yohanes ke bait Allah itu. Nah nggak lama dia bisa jalan, bisa lompat-lompat. Dan dia lompat-lompat di dalam bait Allah itu sambil memuji-muji Tuhan adik-adik. Lihat nih. Oh itu, loncat-loncat memuji-muji Tuhan karena Tuhan Yesus udah sembuhin Bapak ini nih yang tadinya selama hidupnya nggak pernah berdiri, nggak pernah jalan, nggak pernah lompat-lompat. Seneng banget tuh adik-adik tuh. Adik-adik bisa lihat ya semua orang yang di belakangnya tuh ya. Mereka seneng banget. Mereka, wow, ini bukannya orang yang biasanya minta uang di depan ya. Waduh, mereka semuanya senang. Kita ketemuin Diamond lagi tuh adik-adik. Yeay, kita nemuin Diamond Bible Jam lagi. Mantap. Karena nggak ada yang bisa dipencet lagi, kita go next ya adik-adik ya. Wow, dan di banyak orang itu melihat Bapak ini di pintu gerbang itu. Mereka semua tahu Bapak ini kan biasanya yang minta uang, yang nggak bisa jalan dari lahir, yang selalu minta-minta di depan gerbang indah itu. Tapi kok dia bisa sekarang masuk di sini, bisa jalan, bisa loncat-loncat, bisa berdiri sambil memuji Tuhan, sambil bisa minta Tuhan terima kasih, berterima kasih sama Tuhan. Nah, karena lihat mujizat ini, semua orang shock, semua orang kaget, semua orang bilang, wow, Bapak ini bisa lompat-lompat kayak itu, set. Wow, ternyata kita ada kuis dadakan lagi nih adik-adik. Kita pencet ya. Oke, pertanyaannya nih adik-adik. Which man did Peter heal in the name of Jesus? Nah, tadi kan adik-adik udah lihat nih, ya kan? Di gambarnya, menurut adik-adik, Bapak yang mana nih yang disembuhin sama Petrus di dalam nama Tuhan Yesus nih? Menurut adik-adik yang kanan, yang tengah atau yang kiri ya? Kayaknya yang tengah tadi yang sama kambing deh adik-adik. Kalau yang kanan kayaknya familiar tadi sebelahnya Bapak Petrus. Nah, menurut adik-adik di antara 1, 2, 3, yang mana nih yang tadinya nggak bisa jalan jadi bisa jalan? Kakak kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah... jawabannya adalah nomor 1. Nah, kalau yang tengah tadi yang bapak-bapak bawa kambing ya adik-adik. Sedangkan kalau yang kanan itu Bapak Yohanes namanya. Oke, kita next ya. Dan setelah itu karena terlalu banyak orang yang melihat, wow, kok Bapak itu bisa jalan? Mereka shock dan tiba-tiba Bapak Petrus bilang seperti ini. Petrus bilang seperti ini. Apa? Kalau kalian pikir ini saya yang nyembuhin Bapak ini, kalian pikir
semua karena kesucian saya bisa menyembuhkan ini. Tetapi Bapak Petrus bilang seperti ini, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia. Tuhan Yesus orang Nazaret itu yang bangkit lagi dari kayu salib, dia yang menyembuhkan Bapak ini bisa lompat-lompat seperti ini. Dan lihat nih, kalau kalian lihat nih, bapaknya tuh yang baju abu-abu bisa lompat-lompat sambil muji-muji Tuhan. Bapak, sedangkan orang-orang tambah, wow, ternyata Tuhan Yesus punya kuasa adik-adik. Tuhan Yesus bisa nyembuhin orang yang tadinya cuma bisa minta uang, gak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Karena itu, jadi banyak orang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ternyata kita sudah selesai adik-adik. Dan sebelum kakak selesaikan, kita ada kuis lagi nih. Nah, kuisnya itu bahasa Inggrisnya, everyone was amazed when the man began to walk, and many of them decided to follow Jesus. Nah, bahasa Indonesianya, semua orang pada shock, pada wow saat melihat Bapak yang tadi nggak bisa jalan. Dan mereka semua jadi banyak yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, menurut adik-adik ini true or false ya? Menurut adik-adik bener nggak nih? True or false ya? Kakak kasih 3 detik. 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah true. Yes. Dan jawabannya benar adik-adik. Oke. Thank you adik-adik. Nah, congratulations tuh. Congratulations. Adik-adik udah kelar firman hari ini. Oke adik-adik. Nah, kan tadi adik-adik udah denger nih ceritanya Kak Aaron nih. Jadi Kak Aaron mau kasih tahu tentang apa sih inti dari ceritanya? Nah, ceritanya ini intinya banyak adik-adik. Pertama, dari kehebatan Tuhan Yesus buat nyembuhin orang bapak-bapak tadi adik-adik yang duduk di gerbang pintu indah itu. Dan bisa lompat-lompat, bisa jalan, bisa berdiri. Dan yang kedua adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau dengan imannya Bapak itu juga, karena Bapak itu percaya, karena Bapak itu memiliki ekspektasi yang tinggi. Dikirain tadi mau dikasih uang padahal adik-adik. Tetapi karena Bapak itu udah berekspektasi dan beriman, dia bisa jalan adik-adik. Nah, di sini kakak mau ajarin juga nih, adik-adik harus terus beriman kepada Tuhan Yesus. Biar apa kak? Ya karena kalau adik-adik beriman, adik-adik bisa diberi Tuhan apa aja. Bisa adik-adik minta apa aja Tuhan kasih. Terus adik-adik bisa dapat mujizat, bisa disembuhin juga loh. Kalau misalnya adik-adik lagi sakit nih, atau lagi papi mami sakit, bilang ke diri adik-adik atau bilang ke papi mami, papi mami harus beriman, harus percaya Tuhan Yesus bisa nyembuhin. Nah, nanti adik-adik doa buat papi mami atau buat siapapun, nanti Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Oke, jadi semuanya boleh buka Alkitabnya kalau ada yang punya Alkitab, atau bisa lihat di layar ya. Habis ini bisa lihat di layar. Semuanya boleh buka di Ibrani 11 ayat 6. Oke, semuanya udah lihat buka Alkitab ya? Di Ibrani 11 ayat 6. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau kita lihat bahasa Inggrisnya ya sekarang adik-adik ya. Bahasa Inggrisnya di Ibrani 11 ayat 6 itu adalah without faith it is impossible to please God. Ayo ulang satu lagi ya, sekali lagi. Yang bahasa Indonesia aja deh, yang gampang. Oke, 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yeay!
Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GB MKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you.